Saudara, sebanyak 122 warga negara Indonesia terjebak sindikat jual beli ginjal internasional di Kamboja. Polisi terus mengungkap kasus yang sangat memprihatinkan ini. 12 orang tersangka telah ditangkap, di mana 2 tersangka merupakan oknum polisi dan petugas imigrasi. Kita lihat bersama, saudara, penangkapan dilakukan oleh polisi terhadap seorang pria di tol dalam kota Jakarta Pusat. Pria ini diketahui terlibat dalam kasus jual beli ginjal dan berperan sebagai perekrut dan membantu pembuatan paspor para korban untuk diberangkatkan ke Kamboja. Pelaku langsung ditahan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Penangkapan terus dilakukan polisi. Polisi juga menangkap 1 orang yang menjadi koordinator penjualan organ ginjal di Kamboja. Pelaku, saudara, ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di sebuah apartemen Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengakui perbuatannya dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Metro Jaya. Ya, tidak hanya di Jakarta, Surabaya, polisi juga menangkap tersangka lain yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Pria ini berinisial D, saudara. Ia ditangkap karena bertugas untuk mencari dan juga merekrut korbannya. Tersangka menggunakan sarana media sosial untuk mencari dan juga merekrut korban. 24 orang ternyata sudah ia berangkatkan ke Kamboja sebagai pendonor ginjal. Dan ia mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah per 1 korban. 22, 23, 24 antara itu, Pak. 22, 23, 24. 1 orang pemberangkatan kamu dapat berapa? Komisi berapa? Bukan berangkat, selesai berangkat, selesai di sini. Iya. Kecil 2.000 dikasih. 2 juta. Iya, ya sosmed, Pak. Sosmed. Iya. Yang mana itu? Sosmed apa itu? Facebook. Ada nggak postingan lu, ada nggak? Nggak ada lagi, Pak. Facebooknya namanya apa Facebooknya? Hah? Facebooknya apa? Info donor ginjal gitu. Dalam kasus ini, saudara, polisi telah menangkap 12 orang tersangka. Dari 12 orang tersangka, 10 merupakan sindikat jual beli ginjal. 1 orang merupakan oknum polisi, yakni Aibda M. Yang merupakan 1 lagi adalah petugas imigrasi di Bali berinisial AH. Terlibatnya Aibda M yang merupakan polisi ini tak memengaruhi Mabes Polri dalam memberantas kasus tindak pidana jual beli ginjal. Aibda M bertugas untuk menghalang-halangi penyidikan polisi dengan memberikan instruksi kepada tersangka agar bisa lari dari kejaran polisi. Dengan tugasnya tersebut, Aibda M mendapat upah 612 juta rupiah. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Metro Jaya pun langsung memeriksa Aibda M. Selain sanksi pidana, Aibda M juga terancam sanksi kode etik dari Polri. Semua proses sedang berjalan, ada timnya masing-masing, Propam juga sedang melaksanakan kegiatan. Yang jelas bahwa keseriusan Polri untuk menindaklanjuti masalah TPPO dibuktikan oleh Bapak Kapolri, tidak pandang bulu siapapun yang terlibat. Ternyata, saudara, selain 12 orang yang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, polisi kini juga tengah memburu Miss Huang. Nama Miss Huang terungkap setelah tersangka Hanim menyebutkan namanya saat diperiksa polisi. Miss Huang kini masuk dalam DPO atau Daftar Pencarian Orang Kepolisian. Lantas apa peran dari Miss Huang ini, saudara? Ternyata dalam kasus jual beli ginjal internasional di Kamboja, Miss Huang merupakan aktor utama. Miss Huang ini merupakan pengendali penjualan ginjal. Ia juga mengatur segala urusan dengan rumah sakit yang berada di Kamboja. Ia kerap berkomunikasi dengan tersangka Hanim untuk mencari korban donor ginjal. Miss Huang ini diketahui menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Mandarin, dan juga Kamboja. Hanim, saudara, biasanya diminta untuk mencarikan 15 hingga 20 pendonor organ ginjal kepada Miss Huang yang nantinya akan dijual secara gelap. Udah ada pihak-pihak yang standby di sana atau gimana? Ada Miss Huang, kemudian sebagian tidak bisa ngobrol langsung sama pihak rumah sakitnya, sama ya, jadi Miss Huang ikut bantu penyambung lidah penerjemah saya ke rumah sakit. Kalau saya kan otomatis dari Miss Huang kan. Nah, cuma Miss Huang ngomongin gini, Mas, rumah sakit butuh anak-anak yang golongan darah ini kayak gitu.
Kalau bisa tolong carikan. Saya perintah langsung dari Miswan. Tentu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan pendonor dan memberangkatkan ke Kamboja? Ini dia saudara. Awalnya, para tersangka merekrut pendonor melalui akun media sosial Facebook dengan nama akun Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri. Kemudian, para korban ditempatkan di suatu penampungan. Lalu para pendonor ini diberangkatkan menuju Kamboja dengan menggunakan paspor tujuan wisata. Sesampainya di Kamboja, saudara, mereka ini diobservasi terlebih dahulu. Dan kemudian baru diambil ginjalnya di salah satu rumah sakit pemerintah Kamboja, yakni Rumah Sakit Preaket Melia di Phnom Penh. Langkah tegas untuk mengungkap tindak pidana perdagangan orang, khususnya kasus jual beli ginjal ini dilakukan kepolisian. Kapolri, Saudara Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang akan menindak tegas seluruh pelaku, termasuk oknum Polri yang terlibat kasus penjualan organ. Langkah tak pandang bulu dilakukan Polri untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang. Ada sindikat, terus kemudian ada oknum Polri yang saat itu dimintain tolong oleh sindikat untuk minta perlindungan dengan harapan kasusnya dihentikan. Namun kan semua kita proses, jadi baik sindikatnya maupun oknum Polri-nya sendiri kita proses. Dan proses pidana. Kalau masalah itu kita nggak pernah ragu-ragu. Ya, lantas mengapa banyak orang yang jadi korban perdagangan organ tubuh manusia? Bahkan, saudara, korbannya pun mencapai 122 orang. Dengan latar belakang profesi, mulai dari guru, buruh, hingga lulusan S2 dari universitas ternama, bahkan tergiur imbas dari kehilangan pekerjaan saat pandemi. Usut punya usut, banyak korban yang ternyata terdesak kebutuhan ekonomi. Tentu saja kondisi inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk merekrut korban dengan mengiming-imingi uang yang banyak. Kini pemerintah melakukan pendampingan dan juga rehabilitasi kepada korban. Ya, kesehatan juga kami bantu, bahkan kami masukkan ke dalam program di PBI JKN, sehingga yang bersangkutan juga kemudian bisa tercover dalam asuransi kesehatan. Kemudian juga kita memberikan bantuan untuk hidup, karena memang posisi para korban rata-rata juga memang selain tadi sudah menjual harta benda untuk keberangkatan dan hutang tadi, juga kita berikan bantuan untuk kebutuhan makannya sehari-hari. Kasus jual beli ginjal ini juga menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono meminta agar masyarakat tidak melakukan komersialisasi ginjal saat melakukan donor. Dante, saudara, tak mempermasalahkan jika seseorang melakukan donor ataupun transplantasi ginjal selama sesuai prosedur medis. Namun jika hal itu dilakukan untuk tujuan komersialisasi, itu yang dilarang, apalagi tidak sesuai prosedur medis. Kalau ada donor ginjal itu sangat baik, tetapi yang tidak baik adalah kalau ini dikomersialisasikan. Kalau penyumbangan donor kepada keluarga, kepada mereka yang membutuhkan berdasarkan atas kaidah-kaidah etika dan kaidah-kaidah yang berlaku dan hukum yang berlaku, tidak masalah. Saudara, polisi kini tengah memburu Miss Huang yang menjadi aktor utama kasus jual beli ginjal di Kamboja dengan korbannya merupakan warga negara Indonesia. Keterlibatan oknum polisi dan juga imigrasi dalam kasus ini harus jadi evaluasi. Masih ada oknum petugas nakal yang membantu tindak kejahatan demi mendapatkan uang tambahan. Desakan ekonomi ternyata jadi salah satu faktor banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia. Dan masih banyak cara halal untuk mendapatkan uang tanpa harus menyakiti diri sendiri. Pengawasan terhadap tindak kejahatan utamanya perdagangan orang dan organ tubuh dengan sindikat internasional harus dilakukan secara ketat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Informasi lain yang juga akan hadir di berita utama, binaragawan meninggal dunia tertimpa barbel seberat 200 kg. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda.